Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1221. Berlututlah, Helian Fu menatap Pei Sensi di depannya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Pei Sisen di depannya tidak memancarkan aura yang kuat, tetapi memberi orang rasa penindasan yang tak terlihat. Pei Sisen menatap Helian Fu dengan tatapan tenang, penuh ketidakpedulian, bagaikan manusia yang menatap semut. Helian Fu menatap Pei Sensi dan berkata, "Sisen, meskipun keluarga Helian tidak mengetahui kekuatan spesifik kuil penciptaan, mereka tetap mengetahui tentang 4 dewa pelayan kuil penciptaan. 4 dewa agung, ini adalah murid Dewa Kaisar Penciptaan dari kuil penciptaan. Kekuatannya tidak diketahui dan dia biasanya sulit dipahami." Layani Tuhan, mendengar kata-kata Helian Fu, banyak kekuatan dalam kegelapan agak terkejut. Peristiwa di Menara Jiuzhu telah menyebabkan terlalu banyak masalah. Sekarang semua kekuatan di seluruh wilayah Jiuzhu memperhatikan tempat ini. Secara rahasia, Pan Ling dan 2 orang kuat dari keluarga Pan juga menyaksikan pertempuran tersebut. Saat mereka melihat Pei Sisen muncul, ekspresi Pan Ling dan 2 lelaki tua di belakangnya langsung menjadi serius. Layani Tuhan, terlebih lagi, orang di depannya kemungkinan besar adalah leluhur dewa yang legendaris, karena tekanan tak kasat mata itu begitu mengerikan. Seorang pria kuat di tingkat alam leluhur ilahi dapat menyapu bersih segalanya di seluruh wilayah Jiuzhu, belum lagi seluruh alam semesta, di bawah peradaban kosmik tingkat ke-9. Pan Ling menatap ruang kosong itu dengan ekspresi kosong, keluarga Helian sudah tamat. Pada saat ini, ekspresi semua orang kuat dari keluarga Helian sangat serius. Meskipun mereka tahu bahwa ada orang kuat di alam leluhur ilahi di kuil penciptaan, dan mereka secara mental siap untuk bertarung dengan mereka. Tetapi pada saat ini, ketika orang kuat di alam leluhur ilahi muncul di depan mereka, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Pertempuran ini menyangkut hidup dan mati anggota klan Helian yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kekosongan ruang dan waktu, Helian Fu tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan dalam sekejap, jalan itu muncul. Tubuh ilusi jalan sepanjang 1000 kaki muncul di antara langit dan bumi. Tekanan kuat itu secara langsung menyebabkan seluruh ruang hampa dan waktu mendidih seperti air. Tekanan itu menyebar langsung melalui ruang hampa dan waktu ke seluruh wilayah Jiuzhu, menggemparkan seluruh wilayah Jiuzhu. Di seberang Helian Fu, Pei Sisen memiliki ekspresi kosong di wajahnya, tanpa ada gejolak di matanya. Helian Fu menyipitkan matanya sedikit dan tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, inkarnasi Dao besar di belakangnya tiba-tiba meraung, lalu meninju Pei Sisen dengan keras. Dengan pukulan ini, seluruh kekosongan waktu dan ruang langsung berubah menjadi bubuk. Di kejauhan, Pei Sisen tiba-tiba mengulurkan jarinya, dan dia mengetuknya dengan lembut. Tiba-tiba muncul bunga teratai di ujung jarinya, dan dalam sekejap, bunga teratai itu telah mencapai ketinggian ribuan kaki. Ledakan, saat ledakan memekakkan telinga terdengar, tubuh Dao besar Helian Fu tiba-tiba bergetar hebat, lalu hancur sedikit demi sedikit. Di saat kegelapan kehampaan yang telah sepenuhnya berubah menjadi debu, bunga teratai perlahan menari, dan cahaya yang dipancarkannya menerangi seluruh ruang dan waktu yang gelap dan kosong, dan di dalamnya, ada suara dengungan kuno dan misterius. Dao Lian, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang tidak dapat dipercaya. Orang yang berbicara tidak lain adalah Zuo Lou, penguasa Shenzhou. Zuo Lou menatap teratai itu, dengan ekspresi tidak percaya dan sedikit ketakutan di matanya,
Legenda mengatakan bahwa teratai Dao Agung ini diperoleh secara kebetulan oleh Kaisar Dewa Penciptaan. Dan ketika ia mencapai pencerahan, teratai itu juga mencapai pencerahan dan menerobos alam. Teratai dapat melahirkan peradaban kosmik, dan benih teratai dapat menciptakan kaisar yang tak tertandingi. Awalnya, teratai Dao ini hanya dapat dianggap sebagai artefak peradaban kosmik tingkat 8. Tetapi dengan terobosannya dengan Kaisar Dewa Penciptaan, sekarang menjadi artefak peradaban kosmik tingkat 9. Ketika benda suci dari peradaban kosmik tingkat 9 turun ke peradaban kosmik tingkat 8, itu adalah serangan pengurangan dimensionalitas. Dalam kehampaan ruang dan waktu, tubuh manifestasi Dao Agung milik Helian Fu hancur sedikit demi sedikit, bagaikan kertas yang terbakar, dan dia sama sekali tidak mampu menghentikan kehancuran tubuh manifestasi Dao Agung miliknya. Penindasan jalan raya, ini bukan lagi penindasan pada tingkat kekuatan, tetapi penindasan pada tingkat jalan. Jalanku lebih tinggi dari jalanmu. Melihat kejadian ini, wajah para anggota klan Helian yang berkuasa di kegelapan tiba-tiba berubah pucat. Helian Yu menatap kekosongan ruang dan waktu. Tangannya mengepal tanpa sadar. Meskipun wajahnya tampak tenang, hatinya sudah melonjak marah. Pertempuran ini menyangkut nasib klan Helian. Klan Helian benar-benar tidak mampu untuk kalah. Dia perlahan-lahan menutup matanya, dan dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Dalam kekosongan ruang dan waktu, saat tubuh perwujudan Dao Agung milik Helian Fu hancur, wajah Helian Fu langsung memucat. Pada saat yang sama, tubuh dan jiwanya juga menjadi ilusi. Menderita pukulan berat, dia menatap ke arah teratai Dao Agung, dan pada saat ini, perasaan tidak berdaya tiba-tiba muncul dalam hatinya. Inilah penindasan dengan cara yang hebat. Menghadapi penindasan hebat semacam ini, dia merasa tidak berdaya. Pada saat ini, Pei Sisen tiba-tiba melangkah maju. Dengan langkah ini, aura tekanan yang tak terlihat langsung menyelimuti Helian Fu. Pei Sisen menatap Helian Fu dan berteriak, "Berlututlah! Berlututlah!" Begitu kata-kata ini keluar, itu seperti guntur, dan Helian Fu, yang tidak jauh dari sana, gemetar hebat. Kemudian, tekanan yang mengerikan tiba-tiba membuatnya terengah-engah, dan kakinya benar-benar perlahan menekuk saat ini. Tepat ketika Helian Fu hendak ditekan dan berlutut, ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas, dan gelombang semangat juang melonjak di sekelilingnya. Dia, Helian Fu, dulunya adalah seorang jenius dan memiliki harga dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa berlutut di sini dengan kedua tangan terkepal sekarang? Saya lebih baik mati di medan perang daripada berlutut. Dalam situasi putus asa, Helian Fu tidak menyerah atau menerima nasibnya. Sebaliknya, ia meledak dengan semangat juang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia langsung membakar tubuh dan jiwanya. Ledakan. Auranya mulai melonjak liar. Tidak hanya itu, semangat juangnya juga melonjak liar. Semangat juang yang kuat menyapu segalanya dan benar-benar menahan tekanan besar dari Pei Sisen. Melihat pemandangan ini, Pei Sisen yang ada di seberangnya menyipitkan matanya. Dan secara rahasia, harapan bangkit lagi di mata banyak orang kuat di keluarga Helian. Aura Helian Fu melonjak liar. Aura ini telah jauh melampaui aura aslinya, mendekati alam leluhur ilahi. Tepat ketika dia hendak melakukan dorongan terakhir untuk menerobos hambatannya sendiri dan mencapai alam leluhur ilahi, tiba-tiba, Helian Fu merasakan kekosongan di tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Kemudian, tidak peduli bagaimana dia meningkatkan auranya, dia tidak dapat menembus penghalang terakhir dan mencapai alam leluhur ilahi. Helian Fu sedikit bingung dan heran. Di luar, Zuo Lou menatap Helian Fu. Energi ilahi tidak cukup. Energi ilahi,
Ini adalah energi spiritual terkuat dari peradaban kosmik tingkat 8. Bahkan di wilayah Jiuzhou, energi spiritual semacam ini sangat langka. Alasan mengapa hanya ada sedikit orang kuat di alam leluhur dewa di seluruh wilayah Jiuzhou bukanlah karena hanya ada sedikit orang jenius dan penjahat, tetapi karena ada kekurangan energi sumber ilahi semacam ini. Jika tidak ada energi sumber ilahi seperti itu, tidak peduli seberapa jahatnya Anda, akan sulit untuk mencapai alam leluhur dewa, apalagi alam dewa kaisar yang legendaris. Namun, saat ini, Helian Fu tidak memiliki energi ilahi. Meskipun kondisi pikirannya dan auranya sendiri telah mencapai tingkat leluhur ilahi, ia pada akhirnya tidak dapat melewati rintangan itu. Hanya tersisa satu nafas, tidak jauh dari situ. Pei Sisen tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan sebuah teratai tiba-tiba muncul di tangannya, diikuti oleh kekuatan dao besar. Helian Fu tidak lagi mencari terobosan. Dia menatap Pei Sisen. Saat berikutnya, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras dan menyerbu ke arah Pei Sisen seperti sambaran petir. Kali ini, aura dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pei Sisen yang ada di seberangnya masih memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia menepuk pelan bunga teratai di depannya, dan bunga teratai itu tiba-tiba berputar dan terbang keluar. Dalam sekejap, seberkas cahaya keluar dari bunga teratai itu. Ledakan, Helian Fu terpaksa berhenti di tempatnya berada, dan kemudian, semangat juang dan aura di sekitar Helian Fu mulai hancur sedikit demi sedikit. Tantangan lintas level, dalam keadaan normal hal itu sepenuhnya mungkin. Tetapi siapakah Pei Sisen? Bagaimana mungkin seseorang yang bisa menjadi dewa pencipta bisa menjadi orang biasa? Dia dulunya adalah monster di antara monster, dan dengan harta karun besar di tangannya, kekuatan tempurnya jauh melampaui dewa-dewa kuat biasa. Dalam sekejap, Helian Fu kembali tertekan, dan saat dia berhenti, tiba-tiba muncul teratai jalan di atas kepalanya. Kemudian seberkas cahaya jalan jatuh lurus ke bawah dan langsung menyelimuti dirinya. Helian Fu tiba-tiba meraung, mengepalkan tangannya, lalu menghancurkannya di depannya. Ledakan, dengan palu ini, pilar cahaya dari jalan bergetar hebat, tetapi dia gagal menghancurkannya. Sebaliknya, setelah diselimuti olehnya, jiwa dan semangat juangnya sendiri ditekan lagi. Tekanan kuat menekan Helian Fu seperti jutaan gunung, dan kesadarannya perlahan mulai kabur. Melihat pemandangan ini, Zuo Lou yang berada di luar menggelengkan kepalanya sedikit, sayang sekali. Jika Helian Fu memiliki energi ilahi sekarang, ia akan mampu menerobos dalam satu gerakan dan menjadi leluhur ilahi. Begitu ia menjadi leluhur ilahi, itu akan menjadi dunia yang berbeda. Sayangnya. Di sisi lain, Pan Ling menatap Helian Fu dan menggelengkan kepalanya pelan. Keluarga Helian ingin berjudi. Mereka ingin bertaruh bahwa kekuatan di balik Ye Guan lebih kuat daripada istana penciptaan Dao. Ini tidak mungkin. Ledakan, pada saat ini, tidak jauh dari sana, cahaya hitam tiba-tiba melesat ke langit dari tangan Helian Yu. Semua orang memandang Helian Yu, dan melihat sebuah token perlahan naik di tangan Helian Yu. Memanggil leluhur, melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan tercengang. Seorang lelaki tua di belakang Helian Yu juga tercengang. Dia berkata dengan suara gemetar, "Patriark, ini." Dia tahu bahwa keluarga Helian hanya bisa memanggil leluhur mereka 3 kali. Dan mereka telah memanggilnya 2 kali. 2 kali itu bisa dikatakan telah menyelamatkan seluruh klan Helian. Dan yang ketiga adalah kartu truf terpenting bagi klan Helian. Justru karena kartu truf inilah bahkan negara-negara besar di wilayah Jiuzhou harus waspada saat menghadapi klan Helian. Karena leluhur keluarga Helian merupakan orang kuat yang berada di puncak tingkat leluhur ilahi. Sekarang memanggil leluhur,
itu berarti kartu truf terakhir keluarga Hellion sudah hilang. Semua anggota keluarga Hellion yang berkuasa agak bingung saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa patriark mereka benar-benar akan melakukan ini. Di langit, Pan Ling melirik Hellion Yu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Para penjudi sering seperti ini, berharap yang terbaik. Bodoh, tidak ada keluarga Hellion di dunia ini lagi. Bab 1222, Takdir Tidak Jelas. Secara rahasia, ketika Zuo Lou melihat Hellion Yu benar-benar memanggil leluhurnya secara langsung, dia juga sangat terkejut. Kau tahu, keluarga Hellion hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk memanggil leluhur mereka. Setelah kartu truf terakhir ini digunakan, keluarga Hellion tidak akan memiliki kartu truf yang tersisa di masa depan. Ini bahkan taruhan pada tutup peti mati. Zuo Lou menatap Hellion Yu. Saat ini, dia sangat penasaran. Apa alasan yang membuat kepala keluarga Hellion bersedia mengambil risiko seperti itu? Kau tahu, jika kau kalah taruhan, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Saat Hellion Yu memanggil leluhurnya, sebuah bayangan mengembun dari langit, dan bayangan itu berangsur-angsur mengeras di bawah tatapan semua orang. Itu adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah sederhana, matanya setenang air, dan tidak ada aura yang memancar darinya. Dia sangat tenang. Leluhur Hellion, ketika mereka melihat lelaki tua itu, semua orang kuat dari keluarga Hellion segera bergegas memberi hormat dengan hormat. Ini adalah leluhur mereka. Keluarga Hellion memiliki status saat ini karena upaya yang dilakukan oleh leluhur di masa lalu. Oleh karena itu, mereka menghormati leluhur dari lubuk hati mereka. Hellion Yu yang berada di depan pun turut membungkuk dalam-dalam. Patriark Hellion melirik ke lapangan, dan akhirnya, tatapannya jatuh pada Hellion Fu yang tertekan tidak jauh dari sana. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan lembut. Ledakan, sinar cahaya yang menekan Hellion Fu tiba-tiba hancur. Melihat pemandangan ini, Hellion Yu di samping segera menghela napas lega. Pei Sisen menoleh untuk melihat leluhur Hellion. Matanya masih tenang. Pihak lain berada di alam leluhur ilahi. Dan begitu pula dia. Selain itu, dia adalah leluhur ilahi yang masih hidup. Patriark Hellion menatap Hellion Fu dan melihat bahwa meskipun dia cacat fisik dan lemah, matanya masih penuh semangat juang. Dia mengangguk sedikit dan berkata, "Baiklah." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menatap Pei Sisen. Tanpa basa-basi, dia mengangkat tangannya dan meninjunya. Seketika tinju cahaya melayang di depan Pei Sisen. Pei Sisen melambaikan tangan gioknya dengan ringan, dan teratai Dao Agung tiba-tiba menghalanginya. Ledakan, cahaya tinju itu pecah dengan suara keras. Namun di saat berikutnya, sesosok tubuh melesat ke arahnya bagaikan gunung, dan aura serta tekanan yang kuat menghancurkan segalanya. Pei Sisen menyipitkan matanya sedikit taawah. Di bawah tatapan semua orang, Pei Sisen terlempar mundur 1000 kaki oleh sosok itu, dan teratai Dao Agung di depannya juga terhempas. Melihat pemandangan ini, para anggota klan Hellion yang kuat di lapangan segera menghela napas lega. Nenek moyang tetaplah nenek moyang. Setelah menjatuhkan Pei Sisen, Patriark Hellion tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul mengambang di telapak tangannya. Evolusi Dao besar, pada saat ini, ekspresi Zuo Lou di luar tiba-tiba menjadi serius. Evolusi jalan raya, bahkan mereka yang kuat di alam leluhur dewa pun terbagi menjadi yang kuat dan yang lemah. Dan perbedaannya terletak pada apakah mereka dapat mencapai evolusi Dao besar. Yang disebut evolusi Dao besar adalah mengembangkan peradaban kosmik dari ketiadaan menjadi sesuatu, untuk mengetahui esensi Dao besar, dan memegang Dao besar di tangan mereka.
Ketika melihat momen ketika Patriark Helian mengembangkan Dao Agung, bukan hanya Zuo Lou yang terkejut, tetapi Pei Sisen juga sedikit terkejut. Tidak mudah menjadi seorang pengembang Dao Agung. Pada saat ini, dia juga menyingkirkan rasa jijik di hatinya. Pada saat ini, Patriark Helian tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan dengan genggaman ini, kekuatan Dao besar yang mengerikan tiba-tiba menyebar. Ketika orang-orang di dunia luar merasakan kekuatan Dao besar ini, wajah mereka berubah dan mata mereka penuh ketakutan. Beberapa bahkan berlutut di tempat, gemetar ketakutan. Tahan jalannya, Zuo Lou dan orang-orang kuat lainnya juga tampak sangat serius saat ini. Tentu saja, mereka lebih terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan leluhur Helian di depan mereka begitu kuat. Anda tahu, pihak lain hanyalah jiwa virtual, jika tubuh aslinya ada di sini. Seberapa mengerikankah itu? Pada saat ini, Patriark Helian tiba-tiba meninju Pei Sisen. Ledakan, kata Tao, tiba-tiba terbang keluar dari tinjunya, membawa kekuatan Tao dan menuju langsung ke arah Pei Sisen. Di kejauhan, Pei Sisen menyipitkan matanya sedikit. Ujung jarinya berputar lembut, dan pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menunjuk ke arah bunga teratai. Ledakan, seluruh bunga teratai tampak hidup. Dan kemudian, kelopak bunga teratai itu tiba-tiba berubah wujud menjadi sinar-sinar cahaya mengerikan yang meledak keluar. Ledakan, dalam sekejap, seluruh ruang yang gelap dan kosong itu meledak dengan ledakan yang memekakkan telinga. Ledakan itu terus-menerus dan sangat mengerikan. Tabrakan kedua jalan itu bagaikan tabrakan dua planet raksasa. Gelombang kejut yang mengguncang itu begitu dahsyat sehingga jika terjadi di luar, seluruh area menara Jiuzhu akan berubah menjadi debu. Orang-orang kuat dari keluarga Helian menatap area itu dengan saksama. Semua orang merasa tegang saat ini, termasuk pemimpin Helian Yu. Jika leluhur Helian ini dikalahkan, maka dia, Helian Yu, akan menjadi pendosa keluarga Helian. Ledakan, pada saat ini, gelombang kejut dahsyat tiba-tiba meletus dari ruang hampa dan waktu yang hancur. Gelombang kejut dahsyat ini menyebar hingga puluhan juta mil jauhnya dalam sekejap mata. Kemanapun ia lewat, ruang hampa dan waktu yang tak terhitung jumlahnya hancur dan musnah, menghancurkan segalanya dengan mudah. Saat gelombang kejut kekuatan menyebar, tiba-tiba bunga teratai mekar dari ruang dan waktu yang gelap. Kemudian, suara nyanyian kuno perlahan terdengar dari antara langit dan bumi. Zuo Lou menatap area inti. Dia adalah satu-satunya orang di lapangan yang memiliki kemampuan untuk melihat area inti melalui gelombang kejut listrik tersebut. Pada saat ini, di area inti, dua jalan yang berbeda bertabrakan dengan liar, mencoba untuk saling menghancurkan. Di luar, semua orang menatap tajam, tidak berani bernapas. Terutama kelompok anggota klan Helian yang kuat yang dipimpin oleh Helian Yu. Mereka tahu betul bahwa jika leluhur mereka dikalahkan, itu berarti semua anggota klan Helian yang kuat yang hadir saat ini harus mati. Karena ada lebih banyak aura yang tidak jelas di sekitar, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang percaya yang kuat yang datang dari kuil penciptaan. Selain itu, ada juga kelompok tentara bayaran Shikigami dan orang-orang kuat dari Wushu. Tuan Gu dari kelompok tentara bayaran Shikigami juga menatap ke area pertempuran saat ini. Dia harus mengatakan bahwa kemunculan leluhur keluarga Helian sedikit mengejutkannya. Dia tidak menyangka bahwa leluhur keluarga Helian begitu kuat. Tahukah kau, ini hanyalah jiwa yang imajiner. Jika tubuh aslinya ada di sini, siapa yang dapat mengalahkannya? Penguasa Wushu, Huaimo, melirik ke arah Pan Ling dan yang lainnya, diam-diam merasa menyesal. Ia mengira Pan Zu akan memilih untuk membantu Ye Guan kali ini. Bagaimanapun, Ye Guan dibawa keluar oleh Pan Zhen dengan harga yang mahal. Namun,
Ia tidak menyangka bahwa wanita tertua Pansu tidak memilih untuk membantu Ye Guan. Ia tidak hanya tidak membantunya, tetapi juga mengusir Ye Guan. Alangkah hebatnya jika Pansu dapat terseret ke dalam air kali ini. Disayangkan, Huaimo menggelengkan kepalanya sedikit. Di sisi lain, Panling memperhatikan tatapan Huaimo. Dia melirik Huaimo yang tersembunyi dalam ruang dan waktu dan mencibir, "Kau terlalu meremehkanku." Jika Ye Guan tidak memiliki musuh yang kuat dari kuil penciptaan, dia akan memilih untuk membantu Ye Guan. Bagaimanapun, musuh dari musuhku adalah temanku. Namun, Ye Guan memiliki musuh yang kuat dari kuil penciptaan. Jika dia memilih untuk membantu Ye Guan lagi, itu akan sangat bodoh. Sungguh tidak ada gunanya menyinggung kuil penciptaan demi Ye Guan. Memikirkan hal ini, dia melirik ke arah tempat Ye Guan berada. Dia sekarang sedikit penasaran dengan kekuatan di balik Ye Guan. Kekuatan macam apa yang begitu bodoh hingga menyinggung kuil penciptaan. Ledakan, pada saat ini, di ruang dan waktu khusus di kejauhan, ledakan memekakkan telinga terdengar lagi, dan kemudian gelombang kekuatan menyebar seperti gelombang. Untungnya, area tempat keduanya bertarung berada di waktu dan ruang khusus itu. Jika berada di luar, seluruh wilayah Jiuzhou mungkin akan hancur. Akibat dari kekuatan mereka menghilang, dan mereka muncul kembali di hadapan semua orang. Mereka terpisah ribuan kaki, saling berhadapan dari kejauhan. Di atas kepala Pei Sisen, sebuah teratai tergantung. Teratai itu seterang bulan di ruang dan waktu yang gelap, dan sangat menyilaukan. Di seberangnya, Patriark Helian mengenakan jubah hitam, dengan tangan kanan di belakang punggungnya. Dia memiliki ekspresi tenang, dan ruang serta waktu di sekitarnya sedikit bergetar. Semua orang menatap mereka berdua. Wajah mereka penuh kebingungan. Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Pada saat ini, Patriark Helian tiba-tiba menoleh. Tatapannya tertuju pada Helian Yu melalui waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu kepala keluarga Helian generasi ini? Helian Yu buru-buru berkata dengan hormat, "Ya." Leluhur Helian memandang Helian Yu, klan Helian dan kuil Dao penciptaan adalah musuh. Helian Yu berkata dengan suara yang dalam, "Tidak, Tuan Muda Ye dan aku adalah teman dekat, dan istana Dao penciptaan ingin membunuh Tuan Muda Ye." Patriark Helian menyela Helian Yu, "Kamu sedang berjudi." Jantung Helian Yu bergetar, lalu dia mengangguk. Patriark Helian perlahan menoleh dan tatapannya jatuh pada Ye Guan yang tidak jauh darinya. Dia menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan membungkuk sedikit. "Halo, senior." Setelah hening sejenak, Patriark Helian berkata, "Nasibnya tidak jelas, tetapi 3 garis keturunan khusus memang sangat tidak biasa." Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. "Lupakan saja, anak-anak dan cucu-cucuku memiliki berkat mereka sendiri. Bahkan jika aku ingin mengkhawatirkannya, aku tidak berdaya, karena ini adalah pilihanmu. Aku menghormati pilihanmu. Aku akan berjuang untuk keluarga Helian untuk terakhir kalinya." Saat suara itu jatuh, tubuhnya tiba-tiba mulai terbakar. Melihat pemandangan ini, semua orang kuat keluarga Helian yang hadir tercengang. Bertarung untuk keluarga Helian untuk terakhir kalinya. Dan Helian Yu sudah mengerti sesuatu. Dia menatap Patriark Helian dengan wajah pucat, tangannya terkepal erat. Patriark Helian tiba-tiba berubah menjadi seberkas api dan melesat menuju Pei Sisen. Pada saat ini, auranya lebih kuat dari sebelumnya. Di kejauhan, Pei Sisen menyipitkan matanya sedikit, dan perlahan-lahan mengepalkan tangannya. Di atas kepalanya, bunga teratai tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi, lalu mekar, dan jalan pun muncul. Di bawah tatapan semua orang, Patriark Helian menghantam teratai itu dengan keras. Ledakan,
Dengan suara keras, Pei Sisen langsung terpental. Dia terlempar puluhan ribu kaki jauhnya sebelum berhenti. Begitu dia berhenti, tubuhnya hancur dan jiwanya menjadi ilusi. Dan leluhur Helian menghilang sepenuhnya. Helian Yu dan yang lainnya memandang leluhur Helian yang telah menghilang sepenuhnya. Mereka semua sedikit bingung. Leluhur keluarga Helian, yang juga merupakan satu-satunya dewa leluhur yang kuat dalam sejarah keluarga Helian, menghilang begitu saja. Untungnya, sebelum kematiannya, Patriark Helian melukai Pei Sisen dengan parah, menyebabkan dia kehilangan efektivitas tempurnya. Tetapi pada saat ini, teratai itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan terbenam di alis Pei Sisen. Ledakan, tubuh Pei Sisen langsung berubah bentuk, dan bukan hanya itu, jiwanya juga kembali normal dalam sekejap, dan auranya melonjak liar. Teratai jalanan, jiwa yang abadi, tubuh abadi. Pada saat ini, semua orang kuat keluarga Helian di lapangan tercengang. Bersambung.